Pengambilan data menggunakan drone merupakan layanan Pusdatin Renbang untuk unit kerja Kementerian PPN Bappenas. Teknologi ini memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data spasial yang akurat dan efisien. Layanan pengambilan data udara menggunakan drone berfokus untuk mendapatkan data aktual dari dokumentasi visual berupa foto dan video. Pengolahan dokumentasi drone lebih lanjut dapat digunakan untuk pemetaan. Pusdatin Renbang telah melaksanakan kegiatan pengambilan data udara menggunakan teknologi drone untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. Kegiatan ini menghasilkan dokumentasi visual dalam bentuk foto dan video dengan format RAW yang menangkap detail kondisi lapangan secara menyeluruh. Berikut kami sajikan beberapa hasil dokumentasi dari pengambilan data foto udara oleh tim Pusdatin Renbang. Selain dokumentasi visual, Pusdatin Renbang juga melakukan pengambilan data menggunakan drone untuk keperluan pemetaan wilayah. Data yang dikumpulkan kemudian diolah hingga menghasilkan citra foto udara yang merepresentasikan kondisi aktual di lapangan. Citra foto udara ini menjadi dasar penting dalam proses analisis dan perencanaan pembangunan. Berikut adalah beberapa hasil pemetaan udara yang telah dilakukan oleh tim Pusdatin Renbang. Pengambilan data melalui drone telah terbukti menjadi solusi inovatif dan efisien untuk berbagai kebutuhan pengumpulan informasi di berbagai sektor. Dengan kemampuan menjangkau area yang sulit, menghemat waktu, dan mengurangi biaya operasional, teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga mendorong penerapan teknologi canggih dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Halo, selamat datang di Comments AI versi terbaru. Comments AI adalah planner assistant berbasis AI-powered planner assistant. Kali ini, kami hadir dengan fitur-fitur baru yang akan meningkatkan pengalaman Anda. Tampilan baru yang lebih segar dan intuitif. Akses model AI kini lebih cepat dan mudah. Cukup arahkan kursor ke setiap model untuk melihat fungsi spesifiknya. Kini Anda dapat melakukan pencarian web langsung dari chat, cukup dengan satu klik. Tak hanya teks, sekarang Anda bisa mengunggah gambar, dan AI akan menganalisisnya untuk Anda. Mari kita lihat bagaimana AI membaca dan memahami gambar. Itulah fitur-fitur terbaru di Comments AI. Coba sekarang dan temukan kemudahannya. Kalau nyari dokumen itu kayak main petak umpet. Udah ngubek-ngubek sampai mumet. Hasilnya tetap nihil. Waktu habis, dokumen gak ketemu. Harusnya kerja efisien efektif, malah kehabisan waktu produktif. Tenang, ada Comments AI, planner asisten cerdas yang bikin kerja jadi cepat, tepat, minggir ribet. Comments AI, aplikasi yang dirancang untuk semua pegawai Kementerian PPN Bappenas yang membutuhkan akses cepat dan akurat ke dokumen pengetahuan seperti Comments, JDIH, dan Digilib. Dengan teknologi berbasis Large Language Model, Comments AI menjadikan pencarian dokumen jauh lebih sederhana, efisien, dan efektif. Comments AI dengan cepat memberikan hasil yang relevan. Perencana tidak hanya mendapatkan dokumen yang ia cari, tetapi juga ringkasan isi pengetahuan. Comments AI mendukung akses informasi pembangunan yang lebih mudah dan efisien. Anda membutuhkan layanan TIK data dan informasi? Memperkenalkan Help Us, solusi cepat dan terpusat untuk kebutuhan Anda. Proses yang sederhana dan efisien membuat semua kebutuhan layanan Anda lebih mudah diakses. Help Us hadir untuk memenuhi kebutuhan layanan Anda dengan efektif, menjaga produktivitas kerja Anda tetap optimal. Akses Help Us melalui helpus.bappenas.go.id, selesaikan kebutuhan Anda dalam satu platform yang terpercaya. Dapatkan layananmu di Help Us sekarang. Halo sahabat pengetahuan, Pusdatin Renbang memperkenalkan website Knowledge Management Bappenas yang disebut dengan Comments. Comments merupakan website untuk memfasilitasi penyimpanan, bagi pakai, dan pemanfaatan seluruh pengetahuan secara terpusat di Kementerian PPN Bappenas. Comments ditujukan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian PPN Bappenas. Comments menyediakan 5 menu utama yang ada pada bagian kanan atas, yaitu beranda, tombol pencarian, kategori, program, dan pusat bantuan.
Pada halaman beranda, terdapat bagian banner yang akan menampilkan beberapa highlight pengetahuan yang ada di Comments. Kemudian ada bagian tentang Comments, sorotan pengetahuan yang memuat konten terbaru, terhangat, dan yang direkomendasikan untuk Anda. Lalu ada juga bagian testimoni, serta halaman tautan lain yang akan mengarahkan ke website lain yang terkait dengan Comments. Kemudian, tersedia juga fitur tombol pencarian untuk membantu Anda menelusuri secara cepat pengetahuan-pengetahuan yang terdapat pada Comments. Pada halaman kategori, ditampilkan konten-konten pengetahuan yang telah dikelompokkan berdasarkan kedeputian atau setingkat dengan eselon 1 di Kementerian PPN Bappenas. Pada halaman program, disajikan publikasi pengetahuan yang telah dihasilkan dan diklasifikasikan berdasarkan bidang atau rencana kerja tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN Bappenas, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Jika Anda memiliki kesulitan atau memiliki pertanyaan terkait penggunaan Comments, Anda dapat mengakses FAQ atau Frequently Asked Questions pada menu Pusat Bantuan. Selain FAQ, sediakan pula buku panduan sebagai pedoman dalam mengoperasikan Comments. Comments juga dilengkapi fitur direct message yang akan menghubungkan langsung dengan WhatsApp sebagai bantuan untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat menyebabkan digitalisasi menjadi keniscayaan di berbagai bidang. Keterpaduan, sinergi, dan konsistensi dalam tahapan pembangunan akan memudahkan pengukuran capaian dan kemajuan pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses. Saat ini, data dipandang sebagai sebuah aset tidak berwujud yang sangat berharga, sehingga muncul istilah data is the new oil. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, hingga pengambilan kebijakan. Data akan menjadi bermanfaat apabila data tersebut dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan seluas-luasnya. Merujuk pada pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang dilakukan oleh wali data. Dalam rangka penyebarluasan data, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah membangun portal data perencanaan pembangunan yang bermanfaat untuk mendiseminasikan data beserta metadata, baik statistik maupun geospasial, mendiseminasikan dokumen perencanaan maupun hasil kajian pembangunan, serta visualisasi dari indikator pembangunan. Melalui portal data perencanaan pembangunan ini, pengguna publik maupun pegawai Bappenas dapat mengakses berbagai data yang diperlukan untuk analisis maupun kajian. Portal data perencanaan pembangunan juga telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia, sehingga memudahkan dalam pertukaran data dan pemanfaatan data akan menjadi lebih optimal. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagaman budaya dan sumber daya alam. Di tengah dinamika pembangunan yang semakin cepat, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Data sebagai kompas yang tak tergantikan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi terkini dapat membantu menganalisis data yang kompleks dan mengungkap potensi yang lebih dalam.
dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan sesuai kerangka tematik, holistik, integratif, dan spasial, diperlukan analisis dan data yang berkualitas, akurat, dan termutakhir. Selain itu, peningkatan volume dan kompleksitas data juga perlu dikelola dengan cermat menggunakan teknologi yang lebih canggih. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyediakan fasilitasi analisis data yang secara garis besar mencakup 1. Layanan monitoring media mainstream dan sosial. 2. Layanan kolaborasi analisis dan visualisasi data. 3. Layanan komputasi performa tinggi yang memungkinkan untuk mengolah data besar dan menghasilkan insight yang lebih dalam sehingga bernilai bagi pengambilan keputusan. Monitoring media berfungsi memantau opini publik dan sentimen masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Informasi ini dapat bermanfaat untuk melakukan evaluasi kebijakan maupun mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ke depan. Kolaborasi dengan para ahli di berbagai bidang memungkinkan melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis perencanaan pembangunan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk visual yang memudahkan untuk dipahami dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Layanan komputasi performa tinggi mencakup perangkat HPC dan Hadoop. Teknologi tersebut berfungsi untuk melakukan analisis data besar dan komputasi dengan lebih cepat. HPC dan Hadoop bekerja secara paralel untuk memproses data dalam jumlah besar, sehingga waktu pengolahan data dapat dipersingkat secara signifikan. Mari berkolaborasi dalam memanfaatkan layanan analitik data yang kami sediakan. Bersama-sama, kita dapat menghasilkan data-data yang berkualitas dan analisis yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Kemitraan analitika adalah yang berfokus pada layanan kemitraan antar berbagai pihak untuk memfasilitasi kolaborasi berupa dukungan analitika. Terdapat banyak ragam kegiatan yang dilaksanakan oleh kemitraan analitika, mulai dari penyelenggaraan kerjasama analitika antar instansi, kegiatan diskusi seperti focus group discussion atau FGD, hingga kegiatan sosialisasi di acara nasional maupun internasional. Terdapat 3 tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan kemitraan analitika. Pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, dilakukan perancangan kemitraan dengan pihak terkait dan dukungan analitika yang dapat diberikan. Kedua, tahap pelaksanaan. Dilakukan pengembangan dukungan analitika dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan. Ketiga, tahap penyebarluasan analitika. Pada tahap ini, dukungan analitika yang dilakukan akan disebarluaskan melalui acara sosialisasi dan promosional kepada stakeholder terkait. Dalam hal ini, kemitraan analitika terutama bermitra dengan UN Global Pulse Asia Pasifik dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti ITB, IPB, dan Universitas Brawijaya. Terdapat 3 aspek utama dalam pelaksanaan kemitraan analitika, yakni aspek kebijakan, aspek data, serta aspek substansi dan risiko kegiatan. Pertama, dalam aspek kebijakan, kegiatan kemitraan analitika yang dilakukan mengikuti prioritas bidang yang telah ditetapkan oleh Joint Steering Committee dalam hal kemitraan dengan UN Global Pulse Asia Pacific. Kedua, dalam aspek data, kegiatan kemitraan harus memiliki ketersediaan data yang cukup, aksesibilitas data yang baik, kebaruan data, dan menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan data yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Terakhir, dalam aspek substansi dan risiko kegiatan, kemitraan harus memiliki lingkup dan limitasi yang jelas, serta memiliki risiko yang rendah. Salah satu dukungan analitika yang diberikan oleh UN Global Pulse Asia Pacific menyangkut dengan isu kenaikan permukaan air laut. Isu ini dipilih sesuai dengan arahan dari Joint Steering Committee, memiliki lingkup fokus pada kenaikan permukaan air laut di kawasan Pasifik, serta dilakukan dengan ketersediaan, aksesibilitas,
kebaruan, dan kerahasiaan data. Kami memahami betapa pentingnya teknologi dalam menunjang kelancaran pekerjaan Anda. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan sehari-hari. Tingginya ketergantungan terhadap TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pusdatin Renbang dalam menyediakan berbagai dukungan bagi seluruh pegawai Kementerian PPN Bappenas, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan masing-masing. Terdapat 3 layanan utama yang disediakan Pusdatin Renbang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, layanan end user merupakan layanan dukungan yang diberikan langsung kepada pegawai Kementerian PPN Bappenas. Layanan end user Pusdatin Renbang antara lain: 1. Perbaikan perangkat TIK seperti komputer, laptop, printer, dan scanner. Kedua, perbaikan koneksi jaringan intranet maupun internet yang diakses melalui kabel data maupun Wi-Fi. Ketiga, penambahan koneksi jaringan kabel data yang diperlukan apabila ada penambahan pegawai atau perpindahan ruangan. Dan yang keempat, perbaikan jaringan jika terjadi masalah pada saat mengakses layanan baik intranet maupun internet. Kedua, layanan data center merupakan layanan pemanfaatan fasilitas data center yang terdiri dari layanan hosting aplikasi, memungkinkan unit kerja di Kementerian PPN Bappenas untuk menempatkan aplikasi mereka di data center Kementerian PPN Bappenas. Terdapat pilihan antara server virtual dan cloud hosting. Layanan ini menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan agar aplikasi berbasis web atau mobile dapat diakses dan digunakan oleh seluruh pengguna melalui internet maupun intranet. Dengan layanan ini, pengguna tidak perlu memiliki infrastruktur fisik untuk mengelola aplikasi, sehingga aplikasi tetap dapat diakses dengan mudah. Layanan penempatan server dan storage atau co-location adalah penyediaan ruang di pusat data atau data center untuk menyimpan perangkat keras server milik sendiri. Layanan ini mencakup ruang data center, daya listrik, jaringan internet atau intranet, pendinginan atau cooling, dan keamanan fisik, sehingga tidak perlu menanggung biaya tinggi untuk membangun dan memelihara fasilitas data center sendiri. Ketiga, layanan backup DRC dirancang untuk meningkatkan ketersediaan layanan aplikasi unit kerja dengan menyediakan cadangan data melalui sistem DRC. Layanan ini menawarkan solusi perlindungan data dengan menyalin data ke lokasi yang aman, baik secara lokal maupun di cloud. Dengan layanan ini, operasional tetap dapat berjalan meskipun terjadi kegagalan sistem, bencana, atau insiden yang mengganggu. Layanan media penyimpanan online atau drive.bappenas.go.id menyediakan fasilitas untuk menyimpan file atau dokumen baik milik individu pegawai maupun unit kerja secara aman dan terorganisir. Ketiga, layanan dukungan teknis TIK lainnya merupakan layanan dukungan teknis TIK untuk berbagai kegiatan Kementerian PPN Bappenas, baik kegiatan menteri, wakil menteri, maupun kegiatan pimpinan seperti Musrenbangnas, rakor dan raker pimpinan, dan kegiatan lainnya. Dukungan yang diberikan berupa penyediaan jaringan internet dan penyediaan link video conference untuk kegiatan rapat daring. Dapatkan layananmu di Help Us sekarang. Selamat datang di panduan permohonan layanan Help Us. Video ini akan menjelaskan bagaimana peran sebagai user dalam membuat permohonan layanan prioritas. Untuk login, silahkan buka laman helpus.bappenas.go.id,
kemudian login dengan akun Bappenas. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke landing page Help Us. Untuk membuat permohonan layanan, klik tombol Buat Permintaan Layanan di halaman beranda Help Us. Anda akan diarahkan ke halaman kategori Layanan Helpdesk Pusdatin Renbang. Pilih kategori layanan sesuai permintaan layanan yang dibutuhkan. Lengkapi formulir permohonan layanan yang Anda butuhkan, antara lain kategori layanan, komponen layanan, subkomponen layanan, nomor WhatsApp yang dapat dihubungi, deskripsi kebutuhan, lampiran nota dinas atau dokumen pelengkap, lokasi gedung, lantai gedung, centang tiket prioritas, pilih nama jabatan. Jika form sudah diisi lengkap, klik kirim. Setelah mengisi formulir, Anda akan langsung diarahkan ke halaman permohonan layanan untuk memeriksa status layanan Anda. Atau, Anda dapat mengklik nomor tiket untuk melihat rincian permohonan layanan beserta statusnya. Setelah permintaan layanan diajukan, admin akan merespon keluhan user dan akan mendelegasikan permintaan layanan kepada teknisi. Setelah admin mendelegasikan kepada teknisi, teknisi akan menyetujui permintaan layanan tersebut. Teknisi akan langsung memproses permintaan layanan user. Setelah permintaan selesai diproses, teknisi akan mengupdate status layanan, dan Anda dapat memberikan penilaian terkait layanan Help Us dengan mengklik ikon hijau. Jika Anda ingin mengajukan keluhan layanan, klik ikon merah, lalu isi deskripsi permintaan keluhan layanan, lalu klik kirim. Proses pengajuan keluhan layanan akan berlangsung selama 1x24 jam. Jika sudah 1x24 jam, maka status layanan akan selesai. Demikian panduan permohonan layanan Help Us. Sampai jumpa! Selamat datang di panduan permohonan layanan Help Us. Video ini akan menjelaskan bagaimana peran sebagai pegawai dalam membuat permohonan layanan Help Us. Untuk login, silahkan buka laman helpus.bappenas.go.id, kemudian login dengan akun SSO Bappenas. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke landing page Help Us. Untuk membuat permohonan layanan, klik tombol Buat Permintaan Layanan di halaman beranda Help Us. Anda akan diarahkan ke halaman kategori Layanan Helpdesk Pusdatin Renbang. Pilih kategori layanan sesuai permintaan layanan yang dibutuhkan. Lengkapi formulir permohonan layanan yang Anda butuhkan, antara lain kategori layanan, komponen layanan, subkomponen layanan, nomor WhatsApp yang dapat dihubungi, deskripsi kebutuhan, lampiran nota dinas atau dokumen pelengkap, lokasi gedung, lantai gedung. Jika form sudah diisi lengkap, klik kirim. Setelah mengisi formulir, Anda akan langsung diarahkan ke halaman permohonan layanan untuk memeriksa status layanan Anda. Atau, Anda dapat mengklik nomor tiket untuk melihat rincian permohonan layanan beserta statusnya. Setelah permintaan layanan diajukan, admin akan merespon keluhan pegawai dan akan mendelegasikan permintaan layanan kepada teknisi. Setelah admin mendelegasikan kepada teknisi, teknisi akan menyetujui permintaan layanan tersebut. Teknisi akan langsung memproses permintaan layanan pegawai. Setelah permintaan selesai diproses, teknisi akan mengupdate status layanan,
dan Anda dapat memberikan penilaian terkait layanan Help Us dengan mengklik ikon hijau. Jika Anda ingin mengajukan keluhan layanan, klik ikon merah, lalu isi deskripsi permintaan keluhan layanan, lalu klik kirim. Proses pengajuan keluhan layanan akan berlangsung selama 1 kali 24 jam. Jika sudah 1 kali 24 jam, maka status layanan akan selesai. Demikian panduan permohonan layanan Help Us. Sampai jumpa! Selamat datang di tutorial PIC Teknisi Help Us. Video ini akan menjelaskan bagaimana peran sebagai PIC Teknisi dalam menerima permohonan layanan pegawai. Untuk login, silakan buka laman helpus.bappenas.go.id. Kemudian, login dengan akun SSO Bappenas. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke landing page Help Us. Untuk pengecekan delegasi PIC Teknisi, klik pada menu profile yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih My Assignment. Klik nomor tiket untuk melihat rincian layanan pegawai, apakah sudah sesuai atau belum dengan kategori layanan PIC Teknisi yang telah didelegasikan. Dalam dashboard ini terdapat 3 jenis permohonan layanan, yaitu Priority, Normal, dan Self-Service. PIC Teknisi perlu memantau ketiga jenis layanan ini untuk memastikan tidak ada permohonan yang terabaikan. Jika permohonan layanan telah sesuai, klik centang hijau pada kolom Action untuk menyetujui pendelegasian yang diberikan oleh admin. Jika pegawai salah menginput kategori layanan, Anda dapat menolaknya dengan mengklik ikon X, lalu isi keterangan. Setelah menyetujui pendelegasian, PIC Teknisi memproses permohonan layanan pegawai. Jika PIC Teknisi telah menyelesaikan proses permohonan layanan pegawai, PIC Teknisi dapat langsung menyelesaikan status proses teknisi. Klik ikon Edit pada kolom Action untuk merubah status penyelesaian layanan. Isi kolom keterangan, mengunggah bukti dukung penyelesaian, serta pilih nama pelaksana. Lalu klik Simpan. Setelah mengisi formulir penyelesaian layanan, terdapat perubahan status bahwa proses teknisi telah selesai. Setelah proses teknisi selesai, jika terdapat permohonan layanan melalui WhatsApp pribadi atau di luar helpdesk, PIC Teknisi harus membuat pencatatan layanan. Untuk membuat pencatatan layanan, klik tiket pada menu manajemen tiket, lalu pilih pencatatan layanan. Anda perlu melengkapi formulir ini sesuai dengan rincian yang terdapat pada tiket permohonan layanan. Jika sudah melengkapi formulir ini, klik Submit. Dapat dipastikan bahwa proses permohonan layanan pegawai telah selesai. Proses permohonan layanan yang telah selesai tercatat pada menu pencatatan. Demikian tutorial PIC Teknisi Help Us. Halo Sobat Pengetahuan, sudah kenal dengan website Comments kan? Karena diperuntukkan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan informasi di internal Bappenas, maka proses input dan tata kelola konten pengetahuan di website Comments hanya dapat dilakukan dalam jangkauan jaringan Bappenas ya. Tahap selanjutnya, di halaman beranda, Anda dapat login dengan mengklik tombol di bagian kanan atas. Lalu login menggunakan akun Bappenas masing-masing.
Penginputan dan pengelolaan konten pengetahuan dilakukan di halaman pengetahuan Anda yang ada pada drop-down profil Anda. Untuk menginput konten pengetahuan, klik menu tambah pengetahuan pada bagian kiri layar Anda. Pada form tambah pengetahuan, Anda perlu melengkapi seluruh informasi terkait judul pengetahuan. Pada bagian jenis pengetahuan, Anda dapat memilih satu dari dua opsi yang tersedia. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang telah terdokumentasikan, sedangkan pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang masih berupa gagasan atau pengalaman seseorang yang belum terdokumentasikan. Kemudian, bidang kategori, nama kegiatan, tahun penyusunan, jenis output, deskripsi, bisnis proses, referensi yang digunakan. Pada bagian mitra, dapat dipilih lebih dari satu mitra, lalu Anda dapat menuliskan mitra dari UK lain dan atau instansi lain pada kotak yang disediakan. Lalu, manfaat. Tanggal publikasi dapat diisikan dengan tanggal input ke dalam aplikasi Comments. Tanggal retensi yang dapat diisikan dengan estimasi jangka waktu pengetahuan akan dipublikasi. Bagian tag dapat diisikan dengan keyword atau kata kunci dari pengetahuan tersebut. Pada bagian hak akses dokumen, terdapat 3 kategori, yaitu terbuka, pengetahuan dapat diakses oleh publik; terbatas, pengetahuan dapat diakses oleh internal pegawai Kementerian PPN Bappenas; tertutup, pengetahuan hanya dapat diakses oleh kreator pengetahuan dan pejabat Kementerian PPN Bappenas seperti Eselon 1, Eselon 2, staf khusus menteri, staf ahli, dan perencana ahli utama. Cover, tautan video, Output pengetahuan dengan ukuran kurang dari 100 MB dapat langsung diunggah pada bagian dokumen pengetahuan, sementara output berukuran lebih dari 100 MB hanya dapat ditambahkan dengan mengunggah output pada drive Bappenas masing-masing dengan mencantumkan tautannya pada bagian tautan dokumen pengetahuan. Pada bagian akhir form tambah pengetahuan, tersedia 3 tombol, yaitu tombol tinjau, tombol simpan sebagai draft, dan tombol batal. Apabila form telah diisi lengkap, Anda dapat memilih tombol simpan sebagai draft. Draft konten pengetahuan yang telah tersimpan akan ditampilkan pada menu pengetahuan saya. Konten pengetahuan yang telah dikirim akan melalui proses verifikasi oleh operator konten dari Pusdatin Ranbang dan akan divalidasi oleh PIC UK masing-masing. Hanya konten yang telah terverifikasi dan tervalidasi saja yang dapat dipublikasikan di website Comment. Pada proses verifikasi dan atau validasi, konten pengetahuan yang kurang sesuai akan dikembalikan kepada pegawai Bappenas disertai catatannya. Demikian tutorial penggunaan website Comments. Semoga sahabat pengetahuan dapat membudayakan manajemen pengetahuan, terutama di lingkungan Kementerian PPN Bappenas. Halo sahabat data, selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Portal Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Portal Data Ranbang merupakan salah satu sarana dalam penyebarluasan data yang dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Portal Data Ranbang menyediakan data dan informasi statistik dan geospasial yang diproduksi oleh kementerian atau lembaga dan organisasi lain, serta data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan. Sahabat data dapat mengakses Portal Data Ranbang dengan mengetik domain aplikasi Portal Data Ranbang. Terdapat 2 pilihan akses Portal Data Ranbang. Pertama, akses untuk publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kedua, merupakan akses untuk pegawai Bappenas yang dapat diakses menggunakan akun SSO Bappenas. Mengakses Portal Data Ranbang menggunakan akses publik tidak akan menampilkan fitur secara keseluruhan. Beberapa fitur yang dapat diakses oleh publik yaitu fitur kumpulan data,
publikasi, dan geoportal. Data yang ditampilkan pada fitur kumpulan data dan geoportal untuk akses publik hanya tersedia untuk data terbuka. Sementara itu, mengakses portal data Renbang menggunakan akses pegawai Bappenas akan menampilkan seluruh fitur mencakup fitur yang dapat diakses oleh publik, di antaranya kumpulan data, publikasi, dan geoportal, serta fitur yang hanya diakses pegawai Bappenas yaitu layanan data mikro dan baca data. Data yang ditampilkan pada fitur kumpulan data dan geoportal dengan akses pegawai Bappenas akan menampilkan seluruh data termasuk data terbatas. Sahabat data dapat mengetikkan username atau email beserta password akun Bappenas, lalu klik masuk. Pada halaman beranda, sahabat data juga dapat melihat data terpopuler yang merupakan data yang paling sering diakses. Organisasi merupakan sumber data yang tersedia di portal data Renbang, serta jumlah dataset, sumber, dan grup yang tersedia di portal data Renbang. Pada halaman kumpulan data, merupakan data-data yang telah tersedia dalam portal data Renbang. Sahabat data dapat menggunakan fitur pencarian untuk memudahkan dalam pencarian data. Sahabat data juga dapat mengurutkan tampilan data dengan klik pada tombol urutkan, sehingga data yang tampil akan menyesuaikan pilihan. Di sini, sahabat data dapat melihat seluruh data terbuka yang tersedia. Pada halaman kumpulan data, sahabat data dapat menerapkan filter organisasi untuk menyaring berdasarkan sumber data. Kemudian, untuk menyaring berdasarkan pengelompokan, baik berdasarkan RPJMN maupun tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, sahabat data dapat klik pada filter grup. Sahabat data juga bisa mengelompokkan berdasarkan kategori data dengan klik pada filter tag. Terakhir, sahabat data dapat menyaring berdasarkan format data dengan klik pada format. Sebagai contoh, pada data pilar kelembagaan hukum di indeks pembangunan hukum, ketika sahabat data klik data tersebut, maka akan muncul rincian data, mulai dari definisi data, metadata, dan organisasi atau sumber data. Sahabat data juga dapat memilih untuk melihat pratayang data ataupun mengunduh data pada pilihan Explore. Laman ini memungkinkan sahabat data untuk melihat pratayang data. Selain itu, laman ini juga tersedia informasi tambahan dari data seperti field, tanggal terakhir pemutakhiran data, tanggal terakhir pemutakhiran metadata, tanggal data dibuat, format data, dan lisensi. Selanjutnya, pada halaman publikasi, sahabat data dapat melihat kumpulan publikasi yang dilengkapi dengan cover, judul, pengarang, penerbit, hingga tahun terbit dari publikasi yang memudahkan sahabat data dalam penyortiran. Sahabat data juga dapat memanfaatkan kolom pencarian untuk mencari secara spesifik publikasi tertentu. Untuk melihat publikasi, sahabat data dapat klik tombol expand berikut. Halaman geoportal. Halaman ini merupakan peta interaktif yang tersedia di portal data Renbang. Sahabat data dapat memetakan data sesuai dengan data yang dipilih pada pilihan layers. Login SSO. Sahabat data dapat mengetikkan username atau email beserta password akun Bappenas, lalu klik masuk. Add Layers Peta. Pada fitur Add Layers, sahabat data dapat memilih data rencana yang tersedia. Sahabat data dapat memilih beberapa layer, dari mulai data 2D sampai dengan 3D dalam format Web Map Service untuk dapat divisualisasikan dan diunduh dalam format Web Feature Service. Preview metadata. Ketika sahabat data sudah memilih layer, maka data akan terpetakan pada peta dan akan muncul pada Manage Layers. Untuk menghapus layer, sahabat data dapat uncheck pada layer yang ingin dihapus, atau sahabat data dapat klik Default Map untuk mengembalikan peta ke kondisi awal. Map Style. Pada fitur Map Style, sahabat data dapat memilih peta dasar yang akan ditampilkan. Terdapat dua klasifikasi, yaitu peta dasar dan terrain. Peta dasar terdiri dari OpenStreetMap dan satelit, sedangkan terrain terdiri dari DMNAS dan ellipsoid. Sahabat data dapat memilih map style dengan klik simbol pada peta. Fitur Layer Management. Pada fitur Layer Management, sahabat data dapat mengatur tampilan layer dengan beberapa pilihan berikut. Pertama, subfitur Legend. Dapat digunakan untuk melihat simbologi layer. Kedua, subfitur Info. Zoom to layer
dapat digunakan untuk menampilkan layer yang dipilih. Ketiga, subfitur info, layers detail, dapat digunakan untuk mengetahui metadata layer yang dipilih. Keempat, subfitur info, see atribut, dapat digunakan untuk melihat atribut layer yang dipilih. Fitur layer management. Pada fitur layer management, sahabat data dapat mengatur tampilan layer dengan beberapa pilihan berikut. Pertama, subfitur control opacity, dapat digunakan untuk mengatur transparansi layer yang dipilih. Kedua, subfitur remove layer dapat digunakan untuk menghapus layer yang dipilih. Fitur map. Sahabat data dapat mengatur tampilan peta dengan klik tombol plus untuk memperbesar gambar peta. Selain itu, untuk memperkecil gambar peta dengan klik tombol minus. Sahabat data juga dapat mengatur tampilan peta 3D untuk menggunakan tombol kompas. Add WMS layer. Sahabat data dapat menggunakan fitur Add WMS layer untuk menambahkan layer yang bersumber dari servis kementerian atau lembaga pada fitur layer management. Pada halaman ini, merupakan katalog data mikro berisikan data mikro BPS dan informasi geospasial tematik atau IGT. Terdapat menu permintaan data mikro yang telah tersedia dan permintaan data mikro baru. Untuk permintaan data mikro tersedia, terdapat 6 langkah yang perlu diikuti. Namun perlu diingat bahwa permohonan permintaan data mikro ini hanya dapat dilakukan oleh PNS sesuai daftar nominatif pegawai. Untuk setiap langkahnya adalah sebagai berikut. Sahabat data dapat melihat pada halaman data mikro dan memilih data pada daftar data yang tersedia. Selanjutnya, sahabat data dapat memasukkan data yang dipilih ke dalam keranjang. Setelah memilih data, sahabat data bisa melanjutkan ke langkah kedua. Selanjutnya, sahabat data melengkapi form abstraksi kelengkapan meliputi judul dan abstraksi. Pada form abstraksi, sahabat data akan diminta untuk melengkapi judul dan abstraksi. Judul diisi dengan judul pemanfaatan data mikro, sedangkan abstraksi diisi dengan latar belakang, tujuan pemanfaatan, metodologi, analisis, dan keluaran yang diharapkan dari pemanfaatan data mikro. Jika sudah terisi, maka sahabat data dapat melanjutkan ke langkah 3. Pada tahapan verifikasi data, sahabat data dapat mencetak dan mengisi formulir ladu data mikro dan nota dinas. Untuk surat perjanjian penggunaan data mikro atau ladu, harus ditandatangani basah dengan materai. Sementara itu, nota dinas dapat ditandatangani secara elektronik maupun basah. Selanjutnya, mengisi nomor nota dinas pada kolom yang tersedia dan diajukan permintaan. Data akan tersedia untuk diunduh setelah formulir ladu dan nota dinas diterima oleh Pusdatin. Setelah mengajukan permintaan data makro tersedia, maka akan tercantum pada riwayat permintaan data tersedia. Pada tahapan terakhir, jika berkas sudah sesuai, tautan unduh data mikro akan diaktifkan dengan batas unduh hanya 5 hari. Untuk mendorong knowledge management Bappenas dan sebagai pertanggungjawaban kepada produsen data, pengguna data juga diharapkan untuk mengunggah hasil akhir dari penggunaan data mikro. Sementara itu, jika sahabat data tidak menemukan data mikro yang dicari, sahabat data dapat klik pada halaman data baru. Untuk mengajukan permintaan data mikro baru, sahabat data dapat klik plus tambah data lain. Sahabat data dapat melengkapi formulir pengajuan data mikro baru dengan mengisi nama data, tahun, dan cakupan wilayah, lalu klik simpan. Namun harap pastikan bahwa data yang ingin sahabat data ajukan tidak terdapat dalam daftar data mikro tersedia. Setelah sahabat data melengkapi dan menyimpan formulir pengajuan data mikro baru, sahabat data dapat klik ajukan data untuk mengajukan permintaan dan melangkah ke tahap berikutnya. Selanjutnya, sahabat data dapat melengkapi formulir pengajuan data mikro baru meliputi latar belakang, tujuan, metode, jenis data, variabel, rentang waktu, rancangan hasil, dan keterangan. Lalu klik simpan setelah sahabat data melengkapi semua isian. Setelah pengajuan selesai, maka pengajuan permintaan data mikro baru akan terekam pada riwayat permintaan data belum tersedia. Untuk selanjutnya akan diproses oleh Pusdatin.
Halaman ini merupakan visualisasi indikator pembangunan dan hasil analisis data yang dilakukan oleh unit kerja. Pada halaman ini juga, sahabat data dapat pemilihan visualisasi berdasarkan pengampu indikator pembangunan dan pembuat visualisasi. Sahabat data juga dapat mencari visualisasi berdasarkan kata kunci tertentu. Sahabat data dapat memilih salah satu visualisasi dan akan tampil halaman detail visualisasi. Pada halaman ini, terdapat dataset terkait yang merupakan daftar data pembentuk indikator pembangunan. Selain itu, terdapat informasi pembuat visualisasi, pengampu visualisasi, batasan visualisasi, tabel visualisasi, dan kolom komentar. Pengguna dapat menekan icon Open Dashboard untuk melihat visualisasi meliputi pendahuluan, metadata, visualisasi, media, dan referensi. Pada bagian ini, sobat data dapat melihat penjelasan visualisasi yang ditampilkan meliputi deskripsi indikator pembangunan dan data pembentuk indikator tersebut. Pada bagian metadata, sobat data dapat melihat penjelasan data indikator pembangunan meliputi level data, definisi satuan, rumus, keterangan rumus, publikasi terkait, sumber data atau publikasi, data pembentuk, tahun data, disagregasi, dan frekuensi pengumpulan data. Pada bagian ini, menampilkan diagram indikator pembangunan, peta sebaran indikator pembangunan, serta diagram indikator pembangunan komponen atau data pembentuk indikator pembangunan. Berikut merupakan salah satu visualisasi yang dapat ditampilkan mengenai persebaran indeks pembangunan manusia di Indonesia.